lagi bersama saya Fran Bernat di Warta Bicara. Hari ini saya bersama seorang tamu saya yang sangat luar biasa, yaitu Abang Muhammad Alfian Mawardi, seorang Ketua KNPI Provinsi Kalimantan Tengah. Apa kabar, Bang? Baik, alhamdulillah. Gimana kabarnya? Oh, saya juga baik banget, Bang. Alhamdulillah. Hari ini kesibukannya apa aja, Bang? Hari ini kesibukannya kayak biasa ngurus perusahaan saya. Oh. Lalu juga ngurus pemberkasan caleg ini kan, ngelengkapi berkas. Betul. Lalu juga ada keseharian saya itu ya, ada tugas juga dari Pak Gustiar karena saya tenaga ahli beliau. Oke. Di DPR RI. Baik. Lalu juga sambil kita ngurus organisasi juga. Organisasi KNPI. ya. Betul. Ngurus juga organisasi HIPMI karena saya sebagai sekretaris HIPMI. HIPMI juga, wah banyak banget. Sambil kita koordinasi juga masalah tim pemenangan saya di Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau. Oke, baik. Selain kegiatan organisasi, kegiatan kantor, kegiatan lain ada nggak, Bang? Yang santai lah ya, kegiatan kita nggak perlu serius terus kan ya? Hampir setiap hari tidak ada. Oh, tidak ada? Wah. Kecuali kalau misalnya saya balik, karena kan istri dan keluarga saya kan ada di mana? Di Banjarbaru. Oke. Jadi kalau balik itu memang totali saya meninggalkan semua aktivitas memang. Setiap 2 minggu sekali terus pasti saya balik. Oh, 2 minggu sekali balik ke Banjarbaru karena istri di Banjarbaru ya? Banjarbaru karena anak sekolah di sana kan. Oh, oke. Gitu. Sejak kapan tuh mulai bolak-balik? Sudah lama saya kan Sejak nikah ya? Sejak nikah karena istri kan orang Martapura. Oh, baik. Nah, kita langsung deh, Bang, ke pertanyaan saya tentang KNPI. Ya. Bisa dikasih tahu nggak, Bang, peran KNPI Kalimantan Tengah ini apa, Bang? Secara garis besar KNPI itu adalah wadah lab untuk para anak muda. Baik. Untuk mengembangkan karirnya, untuk mengembangkan bakatnya. Oke. Sebagai juga wadah mereka untuk terjun nantinya ada yang ke dunia politik, dunia kerja, untuk melatih kepemimpinannya, dan yang saya garis bawahi memang untuk mengembangkan bakat karena pemuda yang sekarang ini keinginan saya sih dia tahu arah nanti setelah dia lulus di di kampusnya, Baik. dan di organisasinya. Jadi KNP ini saya bilang dimanfaatkan benar-benar untuk jaringan dan sebagainya. Seperti itu sih. Kalau dalam hal politik, peran KNPI gimana? KNPI ini terdiri berbagai macam warna. Baik. Dari partai A, B, C, D, E, F, G. Memang banyak warnanya. Betul. Nah, cuma saya sendiri kan mungkin orang tahu saya dari PDIP. Baik. Cuma kita di KNPI itu saya bebaskan. Bebaskan dalam artian kita memilih jalan masing-masing. Tetapi untuk kepentingan organisasi kita harus satu saya bilang, dan berbagi sharing saja misalnya, tapi sharing yang yang normal-normal lah. Baik. Seperti mereka kan banyak yang mencaleg juga, bagaimana saya kasih masukan, caranya seperti ini, tapi sama-sama belajar, bukan karena saya sudah karena saya sudah bisa gitu loh, tapi sama-sama belajar gitu loh. Betul. Itu sih, karena saya itu bersentuhan dengan politik tuh sejak zaman 2011 karena waktu 2011. Abah saya jadi bupati kan. Wah. Nah, makanya jadi sedikit banyak tahu lah tentang dunia politik. Ya, gitu. jadi sharing-sharing sama yang lain ya, Bang ya. Oke, terus Bang, peran KNPI Kalimantan Tengah dalam bekerja sama dengan pemerintahan dan partai politik untuk memajukan demokrasi di Kalteng. Seperti apa, Bang? Sebenarnya kita semua itu, makanya saya bilang kan di KNP itu banyak warna. Betul. Makanya saya tidak pernah membatasi atau misalnya mengkotak-kotakan nih orang warnanya 1, warnanya 2, itu saya nggak pernah. Baik. Jadi kita di KNPI itu apa yang menjadi masukan mereka, yang menjadi aspirasi mereka, kan biasanya banyak partai, banyak aspirasi. Ya kita sebagai wadah KNPI khususnya kepemudaan lah. Baik. Saya menggarisbawahi kepemudaannya. Baik. Dan kepentingan masyarakat lah. Masyarakat itu tidak terbatas di pemuda saja, tapi ya itu hal-hal tersebut karena saya ketua KNPI yang satu garis dengan Pak Gubernur. Baik. Lalu jadi kita sampaikan aspirasi mereka apa seperti itu, menjaga demokrasinya seperti itu.
tanpa saya ngomong sama mereka, karena kita ada wadahnya, ada saya, jangan sering-sering turun ke jalan, saya bilang. Oke. Kecuali misalnya sudah tersampaikan dan sebagainya, Baik. lalu belum pas, ya boleh. Tapi ya sekali lagi saya bilang, turun ke jalan itu boleh, tapi nggak usah anarki itu loh. Betul, Ya, betul. itu yang saya garis bawahi tentang Iya. demokrasi di. Betul. Kalau dulu zaman 98 kenapa banyak banyak ribut, banyak anarki, karena kita tahu 98 seperti Iya. apa Orde Baru. Kalau Betul. sekarang wadahnya banyak. Iya. Orang di TikTok aja ribut bisa tersampaikan aspirasinya. Lewat sosial media berarti bisa Iya, sekarang ya? Iya. Karena kenapa saya menyampaikan kepada anak-anak muda di KNPI itu bahwa kalau kalian pikirannya anarki, Betul. rawan untuk ditunggangi. Nah, itu yang saya tidak mau. Betul. Bukan karena saya diisukan bahwa saya ini panglima pertahanannya Pak Gubernur. Bukan, saya bilang. Kok bisa ada gosip seperti Iya, itu? memang saya dengar itu. Jadi artinya saya orang gubernur dan sebagainya. Tidak seperti itu. Karena saya orang Pak Agustiar, enggak. Karena saya cuma menggarisbawahi jangan sampai ada anarki. Betul. Karena Kalimantan Tengah ini adalah daerahnya itu Humabetang, Guyup, sudah jangan dinodai dengan sesuatu yang kita sampaikan aspirasi dengan kekerasan. Betul. Kalau sampaikan aspirasi. Nah, itu setelah kan kemarin demo yang para BEM. Betul. Nah, setelah kan itu OKP juga ada, OKP Cipayung dan sebagainya. Iya. Setelah demo tersebut ya kita ketemu, saya bilang, saya ada nggak marah-marah sama kalian? Nggak ada kan? Saya Betul. bilang, ya saya persilahkan. Tapi satu pesan saya, kalau mau demo itu mbok yang ngomong. Bang, saya mau demo. Iya. Ya, saya cuma pesan itu aja, jangan anarki. Saya bilang, itu aja. Terus kira-kira buat para pemuda nih, untuk menyampaikan aspirasinya, kira-kira cara yang tepat, cara yang lebih baik nih, seperti apa kira-kira? Wadahnya banyak, Mas. Wadahnya banyak. Kita lihat kan sekarang yang dari TikTok dan sebagainya. Betul. Nah, itu salah satunya. Yang salah duanya itu keduanya. Tapi kan Bang gini Bang, kalau lewat sosial media kan kalau nggak rame, itu bakalan susah kelihatan. Ya. Nah, makanya saya bilang, mungkin yang di TikTok itu dia tidak punya saluran yang lain. Betul. Sekarang kalau para aktivis itu punya saluran, ada iya. KNPI, Betul. saya bisa sampaikan seperti itu. Ya, maksud saya perbanyaklah, bukan diskusi sih, maksudnya pertemuan, silaturahmi, sampaikan. Kita KNPI terbuka kok, dan Pemprov itu terbuka sekali. Baik. Pemprov itu terbuka dengan para pemuda. Baik. Ya, cuma Pemprov pesan itu kan ada wadahnya, ada KNPI. Bukan Iya. KNPI ini sebagai organisasi saja yang ada namanya besar di mana-mana. Betul. Tapi harus ada fungsinya. Ya. Tuh. Jadi jangan sampai kita bikin anak muda demo anarkis cuman untuk menyampaikan aspirasinya. Ya, betul. Bisa dengan cara yang lain. Ya, saya tuh sampaikan sama mereka. Saya itu dulu kuliah di Universitas Diponegoro Semarang, tergabung di GMNI. Saya itu sama demo juga, demo beberapa kali. Tapi kalau sudah dipanggil, artinya diajak audiensi, ya udah monggo. Nah, dulu zaman saya nggak ada tuh KNPI-nya yang ngajak, ayo kita ngobrol. Nah, ini saya tuh terbuka Iya. untuk ngobrol. Baik. Di kesibukan saya yang mungkin waktu aja tidak ada, tapi ya saya terbuka untuk anak-anak muda. Oke Bang. Terus saya pengen tanya lagi nih Bang. Bagaimana KNPI Kalteng ini memberikan pelatihan dan pendidikan politik bagi para pemuda di wilayah Kalteng? Gini, sebenarnya kita tuh sering banyak kolaborasi dengan para OKP Cipayung khususnya. Mereka ada pelatihan apa, kita datang, kita support. Baik. Artinya bukan sifatnya KNPI itu adalah mewadahi kan. Baik. OKP itu adalah bukan anggota, mereka tuh organisasi yang berpayung di KNPI, berhimpun di KNPI. Makanya saya sering kalau diundang seminar apa tentang pendidikan politik, saya datang. Baik. Karena saya bilang tidak cuma KNPI yang bisa mengadakan. Kalian mengadakan ajukan proposal, kita bantu sesuai dengan kemampuan kita di KNPI, karena KNPI ini bisa mewadahi mereka asal kolaborasi gitu loh. Saya membebaskan para khususnya mahasiswa ya. Baik. Untuk dia mengadakan acara tentang pendidikan politik. Itu penting. Oke. Memang. Oke, terus Bang, bagaimana KNPI Kalteng mendukung
kepemudaan di wilayah Kalteng dengan cara apa nih? Banyak Mas. Kalau tahun lalu sampean Masnya lihat bahwa kita ada namanya KNP Planner. KNP Planner. KNP Planner itu adalah prototipe kami bahwa gerakan kami bahwa anak muda ini ayo dong jadi tuan di daerahnya sendiri, berdiri di kakinya sendiri. Karena biasanya orang mahasiswa kayak saya, aktivis itu di organisasi itu pinter, tapi tidak semua yang beruntung. Baik. Jadi bingung setelah mereka berorganisasi mau jadi apa. Iya. Banyak kan seperti itu. Nah, jadi KNPI gerakannya adalah KNP Planner kemarin itu kami sudah memantau beberapa OKP yang mempunyai anggotanya mempunyai usaha. Kita kasih reward. Baik. Jadi bukan kita ngasih modal. Harapannya pertama memang dulu kita pengen ide saya pertama itu Pak, saya meminta para perusahaan yang ada di Kalimantan Tengah untuk memberikan CSR-nya sedikit untuk memberikan wadah kepada KNPI, lalu uang itu akan kita kelola untuk kita bantu sebenarnya ke OKP-OKP yang pengen punya usaha. Baik. Nah, cuma beberapa kali kita ketemu dengan perusahaan, mereka bilang ya kita memajukan daerah dulu karena kan daerahnya di kabupaten-kabupaten. Nah, itu saya serahkan akhirnya tentang KNP Planner itu ke DPD KNP yang ada kabupaten kota. Ya, harapan saya sih mereka bisa mengejar itu ya. Karena itu kalau terjadi, Mas, dana itu bisa kita salurkan untuk yang OKP atau pengurus KNP yang punya usaha, terus dijadikan di perjanjiannya itu selama setahun tanpa bunga. Baik. Dan kita membantu mereka kan, stimulus mereka. Betul. Tapi tidak juga kita memberi gratis, itu harus dikembalikan. Karena itu untuk memberikan pelajaran kepada para aktivis-aktivis ini untuk bertanggung jawab untuk usahanya. Betul. Nah, itu salah satu gerakan kami di pemudaan. Yang kedua, kita juga ada namanya membantu para OKP-OKP yang ya itu tadi pendidikan politik dan sebagainya, kita bantu kegiatannya. Yang ketiga, kita juga ada olahraga yang kita adakan juga kan. Ada turnamen futsal, ada turnamen soccer dan sebagainya. Nah, tapi juga KNPI ini bukan cuma dilihat harus KNPI sendiri yang mengadakan. Karena saya sampaikan kepada pengurus, yang paling luar biasa dari kalian adalah bagaimana kalian bisa berkolaborasi dengan pemerintah. Baik. Wadahnya ada. Kamu punya saya bilang. Baik. Tinggal bikin programnya, ajukan, bilang nanti saya akan maju ke kepala dinas. Misalnya ini ya, kemarin kita ada pasar Ramadan. Nah, itu yang diinisiasi oleh Pak Agus Sabran. Baik. Nah, kita kolaborasi, Mas. Jadi tidak semua tentang ini, saya bilang, tentang duit. Kalau kita mau berusaha itu bisa, saya bilang. Nah, hal-hal seperti itu, seperti misalnya di Dispora kemarin ada pekan olahraga pelajar itu. Iya. Nah, kita KNP support, Mas. Baik. Support itu, nah maksudnya kita support, ada biaya juga yang kita support, tapi kita juga kolaborasi sama mereka. Ikrar kebangsaan kemarin juga. Nah, jadi maksud saya banyak yang kita lakukan, dan ini saya sampaikan juga di sini. Kan banyak nih orang yang nanya nih, apa sih KNP gerakannya? Iya, Saya boleh katakan, bandingkan saja sebelum era kepemimpinan saya sama sekarang bagaimana. Nah, kalau orang masih bertanya apa yang kita lakukan, nah berarti orang itu tidak pernah update melihat medsos kami. Di medsos kita tuh lengkap kegiatan apa aja. Betul. Terakhir di tahun lalu, di akhir tahun, Ketum KNPI datang dengan kita mengadakan dialog tentang kepemudaan. Baik. Ada 500 orang yang datang pemuda. Wah, iya. Gede juga berarti Di AJT acaranya. Wah, luar biasa. Di Pemprov. Nah, ya itu. Nah, itu yang saya lihat ya. Tapi saya nggak mau jawab segelintir orang yang mempertanyakan itu. Karena di satu sisi yang bisa mempertanyakan saya kegiatan saya apa itu ya adalah Pemprov sebagai pemberi dana hibah dan juga anggota saya di KNPI. Nah, makanya saya khusus di podcast ini ya saya sampaikan, kalau ada yang mau lihat, mau nanya kegiatan KNPI, monggo dibuka medsosnya KNPI. Baik. Seperti itu. Nah, Mas, terkait kepemudaan, kira-kira masalah kepemudaan di Kalteng ini apa? Banyak. Yang sedang kita hadapi nih, terkhususnya yang sekarang-sekarang. Satu, tidak ada kepastian tentang masa depan mereka. Kenapa? Mau jadi apa?
Ya karena kita lihat Mas, sekarang saya jujur aja tentang apa namanya tenaga kerja dan sebagainya itu bukan cuma tentang kemauan diri kita, Baik. tapi juga kesempatan. Oke. Nah itu saya sampaikan. Mhm. Berapa lowongan kerja sih yang ada di Kalimantan Tengah ini? Mhm. Nah, berapa banyak sarjana yang lulusan Unpar? Baik. Apakah bisa menampung semua? Pasti tentu nggak bisa, Mas. Betul. Jadi caranya bagaimana? Ya udah, yang ada yang mau usaha, ayo usaha gitu. Entrepreneurship berarti ya? Entrepreneur. Saya ini basicnya pengusaha, saya bilang. Baik. Nah, lalu saya juga di HIPMI, saya bilang. Betul. Nah, jadi belajar. Banyak yang ngomong itu, wah bang, kita ini nggak ada modal. Nah, iya. Oh, saya cerita sama mereka. Saya waktu kuliah, walaupun abah saya bupati, saya usaha, saya bilang. Waktu kuliah saya nggak dikasih duit untuk balik ke Kalimantan. Mhm. Caranya bagaimana, saya bilang. Waktu itu zaman saya ada namanya media seperti Tokopedia, namanya Kaskus dulu. Kaskus ya. Nah, Kaskus tuh kan, dulu kita zaman saya itu mungkin sama kayak zaman Mas tuh ada BlackBerry dulu kan. Iya, Kita betul. zaman BlackBerry kan. Nah, BlackBerry itu dulu ada BlackBerry yang refurbish, yang barang Batam lah ceritanya. Iya. Nah, saya jual itu, Mas. Saya comot di mana namanya di Kaskus, saya jual di Facebook saya. Waktu itu Wah. sudah ada Facebook. Laku, Mas. Luan. Saya jual itu, jual paket internet. Dapat duit saya. Mhm. Ya, intinya pertama tuh niat. Kalau saya tuh, niat, ide, Oke. dan ya modal itu nomor sekian, Mas. Tapi kalau sudah usahanya bagus, pasti ada jalan. Betul. Seperti di Pemprov, itu ada namanya bantuan UMKM, Mas. Oh ya. Nah, ada jalannya, saya bilang. Oke. Asal benar-benar usaha, saya bilang. Berarti mindsetnya dong yang mesti dibenahi. Mindset. Nah, lalu yang kedua, ini bukan problem pemuda di Kalimantan Tengah aja, kayaknya keseluruhan. Seluruhnya. Mereka pengen instan, Mas. Nah, iya. Saya bisa bilang, saya jadi kayak sekarang nggak kayak langsung blek jadi. Betul. Semua ada proses. Baik. Semua dimaki-maki. Saya udah bilang loh, saya pernah kerja di kelapa sawit, bosnya orang India, itu motherfucker, Mas. Oh. Tapi ya berjalannya waktu kan kita harus profesional. Baik. Satu, saya sudah bilang sama mereka, kita bangun rumah itu nggak bisa atapnya langsung, pasti pondasi dulu. Nah, saya lihat ya mungkin karena YouTube dan sebagainya juga yang Iya. merasuki Benar. Gen Z ini hampir ini sih, saya lihat tuh problemnya itu pengen instan, Pengen instan, ya. kaya instan. Kalau misalnya saya beberapa kali di perusahaan saya bongkar pasang pegawai Mhm. karena ada pegawai saya yang pengen belum setahun kerja minta naik gaji. Wah. Nah itu yang saya pikir. Ya ada juga yang saya wawancara, gaji berapa bang tempat saya? Kalau fresh graduate itu 2,5 saya bilang. Iya. Nanti tiap tahun di review. Mhm. Waduh kecil ya. Nah ini belum pengalaman nih orang loh. Jadi saya itu Iya. berpikir, saya juga berharap lah, mungkin di tahun, saya kan tahun 89, ya anggap aja tahun 90-an lah. Iya. Anak tahun 90-an ini lebih tahan banting biasanya. Betul. Nah, saya harapkan adik-adik saya tuh seperti itu juga, Mas. Gak ada, Mas, yang instan di dunia ini. Saya tuh dapat cerita dari Pak Agustiar, Pak Sugianto, dulunya seperti apa. Ya dari orang yang jualan kue, Mas, Mhm. sampai kayak sekarang gitu kan. Nah, Nggak ada yang instan, saya bilang. betul. Abah saya Pak Mawardi juga bukan orang yang langsung kaya, Mas. Baik. Kami dari keluarga yang sangat sederhana. Kakek saya seorang TNI Oke. yang gajinya dulu tahun 70-80 kecil sekali. Mhm. Nah, itu, Mas, bisa dibayangkan. Kita dulu, nenek saya tuh, rumah kita tuh atapnya daun, Mas. Wah. Iya, waktu saya kecil itu. Jadi saya ngerasain lah, Mas. Baik. Jadi itu juga yang saya bersyukur dididik Pak Mawardi juga, bahwa dia dulu waktu jadi bupati bisa aja beliin saya mobil kan. Mhm. Iya, betul. Nah, tapi saya dididik dengan baik, dan dulu mungkin waktu masih muda wah pelit banget nih. Tapi sekarang ngerasain, Mas, bagaimana berjuang, dan itu membuat kita semua, mungkin Masnya juga, kita tahan banting jadinya. Seperti itu sih. Baik. Nah, untuk mengatasi masalah kepemudaan yang seperti ini. Nah, seperti ini, Bang. Gimana, Bang? Dari program KNPI sendiri selain KNPI Trainer yang itu? Ya
itu tidak bisa dirubah, Mas. Kalau misalnya tidak ada niat dari Orang tersebut. orang tersebut. Baik. Mau berbuih-buih kita ngomong, Mhm. nggak bisa, Mas. Jadi caranya asal mereka niat untuk mendengarkan dan melakukan itu bisa. Tapi Baik. kan untuk merubah suatu generasi ini kan perlu panjang, Mas, perjuangannya. Bukan cuma dari kita, orang tuanya, guru-guru dia saat dia SD, SMP, SMA. Nggak bisa, Mas. Tapi ya yang saya harapkan memang makanya salah satu alasan saya masuk pemerintahan kan gitu, Mas. Bagaimana bisa merubah itu, karena saya pikir ya, daerah ini, negara ini, khususnya daerah Kalimantan Tengah ini nggak bisa berubah kalau tidak dari generasinya yang kita bangun gitu loh. Baik. Bukan cuma tentang sumber daya alam, tapi sumber daya manusianya harus kita bangun seperti itu. Menurut Mas, apakah COVID kemarin itu banyak merubah mindset generasi muda kita yang sekarang? COVID kemarin. Bukan cuma generasi muda, Mas. Generasi yang kita juga senior juga ya? Iya. Jadi kan yang dulunya kita rapat harus ketemu, sekarang ada Zoom meeting. Apakah itu mengubah mindset kita? Eh, Kira-kira? Rata-rata sih kemarin-kemarin iya, tapi kayaknya sekarang agak ini lagi ya, Udah mulai kembali. Udah mulai kembali. Karena saya lihat anak saya aja tuh memang gadget, Mas. Mhm. Tapi saya di rumah itu kita sudah batasin. Misalnya jam sekian sampai jam sekian. Baik. Anak saya tuh kalau mau minta apa ya sebenarnya bisa Mas saya beliin. Iya. Tapi saya ajarin sama istri bahwa kita jangan memberikan sesuatu kalau dia tidak ada perjuangannya. Baik, Nah, betul. seperti itu. Iya. Jadi saya mau mengajarin ke dia nggak segampang itu dapat sesuatu di dunia ini. Betul. Nah itu juga yang saya harapkan dari makanya saya bilang bukan cuma pemerintah, orang tua itu berperan, Mas. Jadi saya lihat peran orang tua tuh sangat besar ya buat anaknya. Betul. Nah karena bagaimana saya ini, Mas, sibuk-sibuk saya balik ke rumah itu pasti saya tuh sama anak saya tuh yang pertama tuh kelas 1 SD, Mas. Oke. Jadi masih kecil kan. Yang kedua itu nomor 2 itu TK 0 besar. Yang ketiga itu masih kecil, umurnya baru 2,5 tahun. Jadi yang 2 ini, Mas, saya panggil biasanya. Baik. Saya ajak tidur sama-sama di kamar. Pokoknya saya nggak keluar rumah lah. Oke. Di rumah aja. Iya. Kalau dia mau kemana saya ajak jalan, saya tanya sama dia bagaimana sekolahnya. Mhm. Sekolah kamu gimana, terus gimana teman-teman kamu. Nah, cara-cara itu yang mungkin sebagian orang karena orang tuanya sibuk, lalu tidak terjadi seperti itu. Kalau saya sibuk-sibuknya saya pasti ngobrol sama mereka. Itu sih. Oke. Nah, kita kembali ke politik, Bang. Menurut Abang, partisipasi pemuda dalam politik di Kalimantan Tengah saat ini seperti apa? Apakah masih apatis atau bagaimana? Apatis. Apatis. Saya bisa bilang saya sudah hampir Kalteng ini saya kelilingi, apalagi Kabupaten Kapuas. Baik. Ya sebagian besar apatis, Mas. Kenapa apatis, Bang, menurut Abang? Ya karena mereka berpikir mungkin sama kayak kita ya, bahwa dulu sebelum mungkin kita belum bersentuhan dengan dunia politik, Mas juga kan di wartawan kan pasti sentuhan sama orang politik kan. Iya, betul. Jadi mereka berpikir ini sama kayak teman-teman saya waktu lebaran saya di Banjarbaru itu, saya ketemu mereka silaturahmi kan, teman-teman sekolah saya. Mereka mikir milih A, milih B, apa manfaatnya bagi saya? Betul. Tetap aja beras sekian, ini sekian, ini sekian. Kenapa ya bisa ada mindset seperti itu ya? Ya karena mereka capek, Mas, dengan Oke. orang politik yang datang, hadir, manis kan, saat mau dipilih, setelah terpilih mungkin nomor WA-nya aja mati. Iya. Iya. Tapi itu yang berat, tantangan berat bagi saya sebagai ibaratnya baru lah di politik. Baik. Maju sebagai anggota DPRD Dapil 5 Kapuas Pulang Pisau, dan anak muda itu sebenarnya gampang, Mas. Tinggal didengar aja maunya apa dan itu dilakukan. Begitu juga masyarakat, Mas. Tidak usah kita beranggapan bahwa kita diundang itu pasti harus mengeluarkan uang. Nah, mereka dikunjungin aja senang sebenarnya. Baik. Nah itu, nah saya sih menyampaikan, Mas,
itu kemana-mana. Anak muda saya bilang bahwa kalau kalian tidak memilih calon yang kalian misalnya dukung atau kenal, nah terus nasib kalian nanti, saya bilang gini mas, hajat hidup kalian itu ditentukan orang politik, saya bilang. Peraturan, perda, perundang-undangan dan sebagainya itu kan orang politik semua. Betul. Nah, salah satunya misalnya kalian di daerah kalian dulunya ada jatah beasiswa. Iya. Untuk mahasiswa kan, untuk sekolah. Setelah itu kalian pilih orang yang tidak benar atau kalian tidak mau memilih, akhirnya orang yang benar yang sebenarnya kalian kenal tidak terduduk. Ya akhirnya itu terdampak buat kalian, saya bilang. Begitu juga di bidang ekonomi, saya bilang seperti itu. Bapak ibu kalian jualan di pasar dengan orang politik yang kalian pilih, kalian tidak berpartisipasi, apatis, dan orang yang baik yang harusnya kalian pilih tidak kalian pilih, akhirnya regulasinya membuat ekonomi di tempat kalian kacau. Iya. Harga tidak terkendali. Baik. Nah, saya bilang hadirnya orang-orang politik, orang pejabat-pejabat yang ada di DPR dan di pemerintahan itu harus hadir untuk masyarakat, untuk menjaga misalnya kestabilitasan harga dan sebagainya, pendidikan yang terjamin, lapangan kerja bukan cuma hal tekon, saya bilang. Oke. Contoh Kabupaten Kapuas itu mempunyai hampir kurang lebih 50 perusahaan yang berinvestasi di sana. Itu banyak lowongan kerjanya, saya bilang. Kalau pemerintahnya bagus dan pemerintahnya komunikasi dengan orang perusahaan tegas, baik, bisa menampung kalian masyarakat yang ada di Kabupaten Kapuas. Oke. Itu saya bilang. Nah, terus untuk meningkatkan partisipasi anak muda kita di politik ini seperti apa, Bang? Anak muda itu suka yang anak muda juga. Suka yang anak muda juga? Ya, saya sudah lihat. Kenapa? Karena anak muda itu biasanya ngerti keinginan mereka apa. Baik. Dan mereka tidak sungkan untuk ngomong. Nah itu, saya sudah lihat kemana-mana. Anak saya itu, alhamdulillah dikenal sama anak muda, khususnya Kabupaten Kapuas. Baik. Ya karena mereka senang yang muda gitu loh. Nah itu, dan yang muda ini ngerti maunya apa, nggak perlu banyak teori, tinggal langsung nanya mau kalian apa dan sebagainya. Seperti itu sih mas. Dan anak muda ini kan ibaratnya mereka ini kan kalau sama sesama anak muda enak ngomongnya. Baik. Nah, kalau sama yang lebih mengerti dunia masing-masing ya. Iya, kalau yang lebih tua mereka pasti segan lah. Tapi mas, tidak semua saya pikir, saya lihat anak muda itu memilih juga anak muda. Ada juga terlihat juga lah beberapa politisi yang berpartisipasi dengan kegiatan kepemudaan. Betul. Ya salah satunya Pak Gustiar Sabran. Ya. Banyak dia berpartisipasi, banyak dia memberikan wadah untuk anak muda. Baik. Khususnya di KNPI, HIPMI, terus beliau juga mengadakan beberapa olahraga yang ada di Kalimantan Tengah. Nah itu juga salah satu faktor mas bagi anak muda. Oh biasanya tuh pilih ini aja katanya. Karena beliau tuh misalnya dia suka bola, sering ada turnamen. Nah itu mas, seperti itu. Oke. Nah bang, terus harapan abang buat anak muda di Kalteng nih, terutama dalam politik seperti apa? Kalau saya berharap anak muda itu memilih yang Nggak apa-apa, Bang. Oke. Kalau saya berharap anak muda itu memilih berpartisipasi dengan aktif. Kenapa? Ini kalau kalian tidak aktif, ini masa depan kalian. Baik. Masa depan Kalteng itu ditentukan nanti tanggal 14 dan nanti di bulan Oktober ya pemilihan pilkadanya ya. Baik, betul. Nah, itu harus partisipasi. Kalau mereka tidak partisipasinya rendah, ya saya konkretnya gini saya bilang, jangan berikan ruang untuk orang tidak baik untuk menduduki posisi jabatan. Pilihlah orang baik yang kalian kenal, yang punya track record. Karena sekarang enak sekali mas, kalau kita lihat mencari suatu track record orang tuh di medsos apa tuh enak. Oke. Seperti itu. Nah, menurut abang, pemimpin seperti apa kira-kira yang Kalteng ini butuhin? Saya sebut nama aja Pak Gustiar Sabran. Ya, why? Kenapa Pak Gustiar Sabran? Saya ikut beliau baru 3 tahun lebih lah. Oke. Baru 3 tahun lebih. Saya ikut orang politik yang dulunya saya kan cuma pengusaha kan. Saya ikut beliau. Pertama mas,
Mas pasti lihat lah, orang-orang di sekelilingnya tuh muda-muda semua. Oke. Dan Nggak ada orang-orang yang senior itu nggak ada ya? jarang. Jarang. Dia sering, Mas lihat lah, saya kan salah satu yang sering kalau di sini ikut sama dia kan kemana-mana. Jadi banyak kepercayaan dia yang diberikan sama anak muda. Nah, dia selalu nanya sama saya, KNPI kamu tuh gimana? Butuhnya apa? Saya sebagai anggota DPR RI, kamu jangan lihat saya sebagai kakaknya gubernur, tapi saya DPR RI bisa menyampaikan aspirasi juga, dia bilang. Yang kedua, dia terlalu cinta dengan anak muda, Mas. Saya tahu itu karena beberapa orang kan diberi dia kesempatan untuk berpartisipasi untuk di dunia politik dan sebagainya. Saya melihat visi dan misi beliau sih, Mas, mimpi beliau. Beliau sih memang sampai sekarang tidak pernah ngomong mau maju gubernur, tapi beliau bilang selalu kalau saya itu ada niat, dan kata beliau kan, ya saya tuh bisa lihat katanya, gampang aja ngurus daerah ini, kebutuhan pemuda itu untuk tenaga kerja berapa kita bisa salurkan karena yang berinvestasi di Kalimantan Tengah ini banyak. Dia beliau selalu ngomong seperti itu. Saya harus mengembangkan anak muda. Kenapa? Dia bilang, kalian itulah nanti harapan saya, dia bilang. Harapan Kalimantan Tengah. Nah itu. Betul. Saya di situ aja simpel, Mas. Kalau bukan karena saya orangnya Pak Agustiar, tapi ini memang secara secara saya menggambarkannya adalah secara yang kata orang itu netral aja. Memang itu sih, Mas. Makanya saya juga mengikuti beliau sampai sekarang, dan insya Allah sampai keinginan saya sih dia jadi gubernur Kalimantan Tengah selanjutnya. Oke, luar biasa. Jadi insya Allah kita tetap mengawal beliau. Dan beliau alhamdulillah sama dengan Pak Gubernur, orangnya minta masukan. Beliau sering minta masukan juga. Ya Mas pikir aja beliau dengan pengalaman puluhan tahun. Saya itu siapa sih, Mas? Iya. Masih dia nanya gimana Alfian tentang pemuda, tentang gerakan saya, tentang ini, tentang itu, gitu. Padahal kalau dilihat siapa sih saya? Sebelum saya jadi ketua KNP nggak ada yang kenal sama saya di sini. Seperti itu sih, Mas. Humble ya pribadinya kalau gitu. Humble sekali, Mas. Dan saya bisa sampaikan kalau beliau memimpin Kalimantan Tengah, saya pikir beliau adalah orang yang mewakafkan dirinya untuk Kalimantan Tengah. Karena kalau secara finansial dan sebagainya, kata beliau, ya saya cukup udah. Saya lihat kok. Nggak jadi pejabat juga sudah finansialnya luar biasa. Betul. Nah itu Mas. Dan beliau mengajarkan ke saya bahwa kamu memang orang dekat saya. Tapi saya diajarkan untuk usaha di luar dunia dunia pemerintahan. Terutama di provinsi, jadi saya diajarin untuk usaha di bidang swasta yang murni lah. Swasta murni itu yang berkaitan dengan perusahaan dan sebagainya. Nah itu, Mas. Terakhir, Bang, harapan Abang untuk politik di Kalimantan Tengah seperti apa? Harapan saya politik Kalimantan Tengah, satu itu jangan mudah mendengarkan isu-isu yang tidak bertanggung jawab. Ini sudah panas. Saya tahu lah. Kita muda nih tahu lah. Udah panas isunya, ini digoreng ini itu. Tapi harus lihat juga, Mas, bagaimana orang ini selama menjabat. Nah itu saya bilang track recordnya seperti apa. Ini saya sampaikan. Kalau jadi orang ini kan Pak Agustiar nggak pernah loh di mana-mana deklarasi mau maju kan. Betul. Tapi kan saya lihat banyak nih digoreng-goreng sudah. Nah jadi saya melihatnya seperti ini, Mas. Pak Agustiar tuh, dan ya harapan saya di politik di Kalimantan Tengah ini nggak usah lah menyerang pribadi. Malu nantinya nyerang pribadi. Kita debat program aja. Debat program satu. Yang kedua lihat track recordnya, Mas. Orang yang pintar ngomong pun bisa aja dia nggak ada programnya. Ya kan? Saya itu bisa sampaikan seperti itu. Saya belak-belakan aja, Mas. Ada yang pintar ngomong tapi programnya nggak ada. Ada yang sedikit ngomong tapi programnya banyak. Setiap tahun dia melakukan kegiatan. Lihat aja, Mas.
Mau dia pejabat, mau dia anggota DPR RI, mau dia anggota DPRD provinsi, mau dia anggota DPRD kota atau kabupaten, lihat track recordnya. Baik. Selama dia terpilih, apa yang sudah dia lakukan. Iya. Kalau cuma datang saat mau pemilihan, nah itu ditanyakan. Seperti itu, Mas. Yang kedua, harapan saya berbeda pilihan boleh, Mas. Oke. Cuma harapan saya itu berbeda pilihan, tapi jangan sampai itu memutus silaturahmi. Betul. Saya itu tidak pernah, kalau cek di medsos saya, menyerang orang lain tuh nggak pernah. Menyerang yang berseberangan politik dan sebagainya nggak pernah. Karena saya diajarkan abah saya, terus diajarkan Pak Agustiar, bahwa kita semua ini kalau jalan tuh jalan aja terus. Lurus saya jalan, tapi waspada. Oke. Nah, itu yang saya harapkan. Jangan ada kayak kita nih teman kan, habis itu gara-gara beda pandangan politik berantem. Ya kayak zaman 2019 lah. Prabowo sama Jokowi berantem. Iya, berantem. Setelah itu mereka jadi satu. Iya. Lah, jadi menterinya nah Prabowo. makanya itu dia, Mas. Ini presiden nanti pasti panas. Betul. Pileg panas. Saya tuh kadang-kadang kalau menyampaikan kepada teman-teman bahwa ya itu kayak sama kita di awal tadi, kalau garisnya duduk bagaimanapun. Iya. Loh, kita tuh sudah tertulis di aras, Mas. Betul. Tinggal kita sendiri saja bagaimana kita ini berusaha, berikhtiar. Oke. Kalaupun ikhtiar itu gagal, itu berarti bukan yang terbaik buat kita. Nah, itu juga harapan saya sih itu sih di dunia politik, dan harapan saya bahwa Kalimantan Tengah ini memilih pemimpin itu jangan berdasarkan suku, agama, dan ras. Baik. Nah, memang itu tidak bisa kita hindari pasti. Betul. Nah, cuma apa ya, Mas? Boleh saja orang lah. Misalnya orang orang Nasrani, memilih yang Nasrani, orang Muslim memilih yang Muslim. Tapi maksud saya itu nomor kesekian. Nomor pertama yang dilihat track recordnya. Betul. Saya selalu bilang track record orang itu seperti apa. Mau orang dikatain orang jelek, mau dia misalnya berseberangan agama, kalau dia baik, ya itu kita memilih pemimpin, memilih wakil-wakil kita di DPR. Baik. Jangan kalau memilih berdasarkan tadi suku, agama, ras itu, ya takut kecewa aja. Nah itu. Gitu ya. Iya, karena PDIP pun, partai saya pun mengajarkan nasionalisme. Betul. Saya memilih di PDIP karena saya mengagumi tentang nasionalismenya Bung Karno, dan bagaimana juga gerakan di partai seperti itu. Baik. Nah, saya dari mahasiswa Gemini, Mas. Oh, luar biasa. Jadi walaupun dinamika partai itu sangat besar kan, saya harapkan politik di Kalimantan Tengah ini bisa membawa dampak yang baik lah. Jangan membawa dampak yang buruk. Kita bisa tahu kok, Mas. Oh, kita nih cerdas semua sudah. Nah, yang kita cerdas-cerdas ini saya harapkan para pemuda ini, dia kan banyak yang balik ke daerahnya masing-masing kan. Betul. Bisa mengajarkan kepada orang-orang bahwa yang dipilih itu seperti ini, seperti ini. Seperti itu sih, Mas. Oke. Warta People, demikian obrolan kita dengan Bang Alfian. Keren banget, Bang, obrolan kita. Makasih untuk waktunya hari ini. Siap. Kalau kita undang lagi, saya harap sih jangan bosen, Bang. Ya. Ketemu sama kita lagi, ngobrol sama kita lagi. Siap. Ya. Demikian Warta People, Warta Bicara hari ini.